Tapi untuk operasional sekolah terbackup oleh bos ya? Kalau disebut terbackup 100% tentu tidak, karena dana bos. Jadi kalau nyebutin cukup atau tidak, jelas tidak. Terus bagaimana tuh Cina kalau tidak cukup kok bisa jalan? Nah, karena kami adalah keluarga, jadi yang menanggung jawab sekolah ini adalah keluarga. Jadi artinya banyak fasilitas rumah, fasilitas pribadi dipakai di sekolah. Itu nggak apa-apa, karena bagi kami sekolah adalah kami adalah sekolah, kami wakafkan lah, cek kasar nama, meskipun kami tidak mengatakan wakaf secara itu ya formalnya. Jadi kami korbankan, kami jadikan milik kami adalah milik sekolah milik kami. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya belum merasa kurang uang, dalam tanda petik belum merasa kurang uang untuk karena kami tidak berpikir yang neko-neko, juga yang meser no aneh-aneh, sudah yang mampu aja dulu, begitu Pak. Ini saya ingin melihat bagaimana dan apa upaya yang bisa dilakukan Hemat Tafsiri untuk menciptakan kondisi dan melakukan pembiasaan situasi yang aman, bersih, tentram. Untuk kegiatan kebersihan dan menghilangkan citra peribahasa kobong jorok, santri buduk gitu ya, itu kata-kata yang sangat melekat gitu ya, sangat melekat di kelompok atau di komunitas santri. Memang tidak bisa ditutupi, pesantren-pesantren tertentu mungkin ya seperti itu. Bagaimana dengan di At-Tafsiri? Nah, di At-Tafsiri dibilang jorok enggak, dibilang super bersih juga enggak. Tapi yang jelas nanti kalau Bapak kesini pasti wah bersih banget gitu kan. Insya Allah saya jamin demikian. Langkah apa yang saya lakukan? Pertama, membuat sebuah tata tertib kaitannya dengan kebersihan. Jadi di Kobong, di asrama itu ada, ya biasalah ada ketua asrama dan sebagainya yang ditunjuk untuk mengatur kebersihan tiap asrama. Di samping ada penanggung jawab umum yang di sekolah dan yang di pesantren. Itu yang menanggung jawab kebersihan di pesantren bukan pengurus Pak, tapi salah satu keluarga pesantren. Jadi nanti semua pengurus di kamar itu diinstruksikan oleh keluarga sendiri. Jadi keluarga yang terjun langsung. Terus kalau di sekolah bukan pengurus lagi, di sini ada pembantu, tapi penjaga kebersihannya saya sendiri Pak. Jadi ketika anak-anak bikin sebuah karya tulis itu kami bangga punya kepala yang penjaga sekolah, yang tugas teknisi komputer, yang tugas-tugas banyak sekali tugasnya. Nah jadi itu dalam rangka apa? Dalam rangka karena biasanya kalau dilihat sama anak-anak sebaya itu susah. Nah makanya saya angkat petugas, tapi saya juga langsung turun tangan. Terus yang kedua membuat tulisan-tulisan. Jadi hampir di setiap dinding ada tulisan jaga kebersihan dan sebagainya. Terus yang ketiga ada susunan pengurus khusus di bidang kebersihan. Jadi ada tertib, ada susunan pengurus dan ada tulisan-tulisan dan plus yang paling penting tadi turun terjun langsung dari petugas pengurus inti, yaitu dalam hal ini saya sendiri, dan kalau di pesantren keluarga sendiri langsung menjadi ofisial atau petugas pengendali bagian kebersihan. Akhirnya di kami juga untuk mengendalikan sampah, Bapak juga tahu lah kalau sampah di pesantren banyak sekali, dan alhamdulillah kami punya mobil butut ya, dalam tanda petik butut dalam artian penampilannya memang jelek tapi masih cangker lah mesinnya, itu dipakai untuk khusus transportasi sampah. Jadi tiap hari dibawa ke bawah. Nah rencana kami itu yang belum terrealisasi adalah membuat gilingan sampah. Jadi kemungkinan kalau memang ada biaya atau ada kerja bargaining dengan perusahaan tertentu, kami ingin punya mesin sampah. Jadi nanti dibikin paving block atau dibikin batako, rencananya begitu. Karena dari hari ke hari yang jadi masalah adalah is sampah, bagaimana dengan sampah. Jadi itulah rencana kami ke depan tentang pembuat recycle tentang sampah itu sendiri Pak. Aduh, informasinya sangat memukau tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Hemat Tafsiri dalam hal mengelola ataupun ada masukan anggaran yang lain yang bisa membackup kegiatan dalam hal untuk meminimalisir lah, mengurangi kekurangan daripada hal urusan biaya. Kami melakukan misal menampung beberapa yang kaitannya dengan materi. Contoh
kami diberi juga sawah kecil ya, sawah yang tidak terlalu besar di Cimber lokasinya, dan itu dialokasikan untuk menambah kalau ada guru satu saat misalnya, atau dari momen-momen tertentu, misalnya bulan puasa atau bulan-bulan tertentu, dari hasil panen itu kami berikan kepada guru-guru dalam bentuk itu beras atau mungkin apa saja lah yang sesuai. Itu alhamdulillah dapat minimal mengurangi lah, meskipun tidak menutup, minimal mengurangi. Terus juga kami membentuk juga misalnya di sekolah ini badan-badan usaha kecil yang dilakukan dan dikendalikan oleh para alumni-alumni yang belum pulang. Seperti misalnya ada kafe santri lah, santai, tenang dan rileks artinya santri itu. Ada juga kafe-kafe tafsiri market, ada juga kafe-kafe manjada, makanan jajanan segala ada. Jadi itu inovasi-inovasi kami baik dalam penamaan, dalam kegiatan, meskipun tidak 100% kita bagikan kepada kebutuhan sehari-hari, ya minimal di momen-momen tertentu bisa mengurangi atau menjadi bisyarah bagi para tenaga-tenaga yang aktif di ma'had atau di lembaga kami, begitu Pak. CSR dari perusahaan ataupun para agnia ada nggak Pak? Saat ini kalau CSR belum ada, tetapi kami belum, sebetulnya bukan menolak, tapi karena belum ada, kemarin ada yang nawarin untuk sapi, untuk hal-hal seperti itu, tapi kayaknya belum sampai kepada piwaktin yurid lah, piwaktin turid kayaknya ya lah, jadi belum sampai saatnya. Tapi kalau memang sekiranya ada, tentu kami akan mengelola dengan baik Pak. Jadi artinya kalau misalnya sapi tidak mungkin juga dikelola oleh santri, karena satu sisi kita dilema, kalau santri ngurus sapi nanti ngajinya terbengkalai. Akhirnya yang kami lakukan, kami akan kerjasama dengan pengurus pemuda atau ke-RT-an. Jadi kebetulan RT pun, ke-RT-an pun ikut partisipasi di lingkungan sangat dekat lah dengan kami. Mereka kalau ada kegiatan acara apa, itu RT itu bisa menggiringkan para pemuda dan warganya ke kami. Contoh misalnya di bulan puasa atau di bulan haji, ada yang ngasih kurban sapi misalnya, itu yang ngelola bukan santri, yang ngelola bukan kiai, yang ngelola siapa? Itu adalah warga-warga setempat, dan kami lepas tangan, kami pun mendapat bagian dari mereka. Jadi artinya itu contoh kecil saja. Dalam hal sapi, dalam hal keuangan apapun, insya Allah kami akan berempuk dari dengan orang-orang yang tentunya memiliki kesiapan dan kemampuan mengelola keuangan. Karena kalau diserahkan kepada yang tidak mampu, ya berarti sama aja nanti bunuh diri gitu Pak ya. Assalamualaikum Ibu. Iya. Baik. Untuk evaluasi diri guru, kami lakukan tentunya seperti langkah-langkah yang evaluasi dan supervisi saja. Yang pertama, kita buat jadwal, artinya dalam seperti ini, kira-kira dalam bahasa yang lebih singkat, bapak-bapak sekalian, bapak ini harus profesional, karena bapak mengajar di sini, berapapun gajinya, berapapun honornya, tetap kita harus profesional. Ya, karena innallaha yuhibbu al-abda idza fa'ala syai'an atqana. Allah sangat menyukai seseorang mengerjakan sesuatu itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, salah satu bentuk kesungguhan adalah adanya evaluasi, karena evaluasi itu kan untuk mengukur hasil kinerja. Maka saya sampaikan itu di depan bapak-bapak guru sekalian. Jadi misalnya evadir itu minimal dilakukan per trimester. Jadi ketika setelah 3 bulan, maka silakan bapak-bapak evadir. Satu, evadir dulu oleh sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lakukan evaluasi diri, maka hasil evaluasi diri itu diungkapkan di forum. Nah, setelah berdasarkan ungkapan dari forum, maka saya yang mengevaluasi guru-guru tersebut. Bapak ini mengajarnya kurang hot, bapak ini mengajarnya kurang dokumen ini. Jadi evaluasi safe atau juga secara masing-masing, dan ada evaluasi yang diungkapkan secara formal di forum formal, dan saya kasih masukan buat mereka. Itu Bu. Artinya terus sendirinya banyak. Ya cakap lah. Itu sekolah gimana Pak? Rapor mutu secara umum Pak ya, secara umum ya alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Jadi kami bisa
mengevaluasi. Salah satunya gini Kak, jadi setiap lulusan atapsiri sekecil apapun dia, ketika pulang ke rumahnya ada beritanya baik. Oh, cina datang ke imam teh diangkat jadi pengurus, diangkat jadi imam. Jadi itu evaluasi faktual, evaluasi yang sangat dohir saja lah ya. Jadi dengan berita seperti itu saja kami merasa bangga bahwa dia teh sia teh diangkat teh wah sia teh mah keur di alihan ge bangor, keur di pondok ge sia teh mah wah sok beuki sare. Tapi ternyata pas pulang ke rumah lain beritanya, Pak. Berkah. Ya, terus adik-adiknya mondok lagi ke sini gitu. Aneh, Pak. Berkah. Barokah mungkin namanya. Insya Allah. Pak, kalau di perpustakaan itu sudah ada kepala perpustakaan. Berarti di situ pustakawan. Enggak pustakawan bukan itunya. Perpustakaan baru kursus saja. Ya, udah Bu ada. Sudah keluar sertifikat. Ada sertifikat pustakawan. Oh, ya, alhamdulillah. Iya. Kemudian penggunaannya itu seperti apa itu Pak? Perpustakaan kayak itu kan ada beberapa tingkatan. Kayak itu milik bersama ya Pak ya? Penggunaan bersama. Iya. Perpustakaan besar namanya. Jadi kita gunakan sesuai dengan jam belajar. Kalau santri malam kan? Santri malam, jadi bahsul masailahnya malam, penggunaan perpustakaannya juga malam. Kalau untuk tingkat sekolah ya berarti full time dari pagi sampai petang. Itu digunakan oleh siswa madrasah aliyah dan siswa madrasah sanawiyah bergiliran. Bergiliran. Kalau pas siang ya Pak ya? Iya betul. Terus kelengkapan buku-bukunya seperti apa itu Pak, penggunaan untuk anak-anaknya? Kelengkapan buku meskipun masih sangat terbatas, kalau buku ya, buku dengan tulisan Latin itu sangat terbatas karena kami memang belum mendapatkan pasokan bantuan dari pihak manapun kecuali buku-buku pelajaran. Kalau kitab itu alhamdulillah banyak ya, jadi alhamdulillah ada 2 lemari besar gitu ya, jadi kita arahkan anak-anak untuk membuka kitab-kitab sebagai sumber bacaan dan buku-buku yang tulisannya Latin juga. Oh gitu. 70% lah bagus sudah terpenuhi. Jadi untuk ruangan sebetulnya itu baru. Jadi kalau agak sedikit bersih itu bukan berarti tidak ada. Tapi karena memang sebetulnya ada ruang BK yang kecil yang sudah dipakai sejak awal. Tapi itu kecil jadi sengaja saya nggak fotoin nanti bayangan ibu wah sumpek banget. Jadi saya ambil yang besar saja gitu karena akreditasinya sekarang. Kalau yang kemarin yang masih kecil. Pohon karir ada Bu, tapi kebetulan belum dipindah. Jadi jadi sudah ada insya Allah meskipun tidak 100% lah, tapi ada. Ya. Nah, ketika Bapak memanage guru BP, nah itu sampai sejauh mana itu Bapak? Nah, untuk guru BP kebetulan, sangat kebetulan takdir Allah. Jadi guru BP itu kebetulan kami ada guru yang dia alumni dari sekolah lain dan dia sudah tidak bekerja. Jadi kerja di sini kebetulan dia memang di bidang BP gitu. Di bidang BP. Kebetulan dia udah orang tua jadi sudah sangat bijaksana lah. Al-Hakim gelarnya juga. Jadi dia sudah bijaksana. Jadi alhamdulillah. Jadi saya hanya mengarahkan sesuai program saja. Beliau paling konsultasi. Pak, ya mohon maaf nyebutnya Pak Kasepuhan atau apa. Jadi ini anak-anak begini harus digimanakan. Ya sudah gini aja terlampung Bapak mana nu penting kia. Jadi karena dia memang punya basicnya BP gitu ketika di luarnya gitu. Ya mungkin pernah tidak misalnya guru itu sama Bapak itu sebagai tindak lanjutnya dimasukkan MGMP kecamatan gabung dengan sekolah lain. Nah itu bagaimana itu Pak? Ya, untuk pembinaan guru kita ini pertama dibina tadi sesuai yang Ibu sampaikan di sekolah kami. Juga kita gabungkan karena sudah terorganisir ya Bu, ada MGP tingkat KKM Bu. Jadi ada utusan ke KKM, kebetulan sangat jauh sekali. Jadi kami bergabung di beberapa mata pelajaran dan bahkan suka ada tugas untuk pembuatan soal ulangan di MGMP itu ya. Terus juga kami juga suka kalau ketika ada undangan dari pengawas, ini kembali ke pengawas, alhamdulillah pengawas sering memberikan informasi dan undangan Pak Ajengan, ya nyebutnya begitulah kira-kira. Ada acara pembinaan guru mata pelajaran, ya plus pelatihan tindak lanjut dan sebagainya. Silakan. Jadi kami utus mereka, ya meskipun belum semuanya, tapi bergiliran sesuai dengan program yang ada.
Tapi kalau yang belum kegiliran ke Cianjur karena kebetulan jauh, jadi biasanya ke KKM Bu. Tapi yang jelas secara umum berjalan. Terus imbas dari hasil itu Bapak sudah ada penampakannya Pak, imbasnya? Alhamdulillah. Jadi sebelumnya ini kan masukan contoh. Kebetulan salah satu tenaga pengajar di sini latihannya ada yang latihan formal, berarti ke MGMP ataupun ke pengawas. Ada juga yang belajar secara otodidak, ya belajar dari baca-bacaan atau dari bimbingan di media-media. Jadi selain yang formal, kami juga memperlakukan tentang pelatihan asing. Jadi silakan ini dicontoh. Sekaligus saya juga suka ngeprint, di print metode model pembelajaran, di print, ditempel di dinding atau dibagikan ke guru-guru untuk dipakai gitu ya. Jadi ya dikasih juga catatan seperti itu. Iya modal nata sok anggo sesuaikan secara kondisi. Oh gitu. Bu. Iya. Nah. Hari. Tapi kalau secara sepintas Bapak misalnya anak-anak itu penggunaan lab itu ketika menggunakan senang, kemudian penggunaannya itu untuk apa sehingga anak itu merasa senang? Iya. Gimana Pak? Ini kalau ada pas jam tertentu atau misalnya jam kosong, jam lagi bebas ada pemeriksaan kesehatan, biasanya paling sering ke sini kesehatan datang ke sini. Jadi entah dipakai kelinci percobaan atau apa bawaan bisa senang ke sini. Nah, bagi siswa yang tidak ada kegiatan pemeriksaan, silahkan ke lab. Paling seneng, suka nagih. Kalau enggak itu nagih. Kenapa? Karena ujungnya suka nonton gitu, Bu. Jadi kalau misalnya di lab bahasa, lab apa ya ada multimedia. Jadi paling senang itu ngedengar berita. Anak-anak sekarang belajar di lab. Kita belajar nonton sejarah Sultan Fateh misalnya. Itu senang sekali. Tapi sisanya coba dong puterin film apa Samudra Cinta gitu. Jadi ya suka ada itunya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita kasih permen biar dia mau ngapalin gitu aja Bu. Iya, ya kan karena belajar itu harus tidak harus yang berhubungan dengan pembelajaran ya Pak ya, dari pelajar. Happy mereka. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa anak-anak itu senang belajar terutama di jam-jam praktek ya. Iya. Karena mungkin tidak jenuh anak itu. Iya. Itu. Kalau sanksi-sanksinya pun Bapak sudah menggunakan 0 point belum Pak tadi itu? Saya nggak dengar soalnya. Iya. Kalau sanksi dulu pernah di terlintas kita pakai sistem poin. Tapi dipikir-pikir kalau sistem poin agak sedikit ketakutan juga. Akhirnya takut siswa itu habis kena. Akhirnya sampai saat ini belum pakai poin. Jadi hanya baru sistem hanya poin dalam artian tidak seperti itu. Jadi gini, siswa contoh dalam kasus keterlambatan, siswa terlambat seperempat jam, sanksinya adalah ambil sampah sebanyak sekian. Terlambat sekian, siswa harus menyetor Asmaul Husna. Jadi dalam bentuk-bentuk seperti itu Bu poin-poinnya. Oke, bagus itu malah lebih ini ya Pak, lebih mengena. Bapak kita sepakat